Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid. Kali ini kita akan mereaction bersama-sama, menyimak bersama-sama video wawancara dari Mas Aji, pemilik dari channel YouTube Jia TV. Silakan dikunjungi juga channelnya dan di subscribe teman-teman, di share, karena beliau juga adalah salah satu orang yang aktif mengikuti sepak terjang Yusuf Mansur. Dalam hal ini juga berbagai masalah-masalah yang menyeret nama Yusuf Mansur. Kebanyakan masalah-masalah di sini sifatnya menyangkut tentang utang piutang, tentang duit dan masalah dugaan penipuan, teman-teman. Kali ini adalah wawancara Mas Aji dengan seorang korban dari investasi batubara, yang mana orang ini dulunya percaya dengan Yusuf Mansur, bahkan mungkin mengidolakan Yusuf Mansur. Tapi dalam video wawancara ini saya sampai mendengar kata bullshit dari beliau, walaupun beliau juga meminta maaf karena memang banyak menggunakan karena kebiasaan beliau berbahasa Inggris ya teman-teman. Jadi saya memaklumi itu. Intinya ini adalah salah satu kekesalan gitu, mungkin salah satu ekspresi kesal dari beliau, yang mana ibaratnya kita sudah percaya pada seseorang, namun pada akhirnya dihianati. Itu sangat sakit sekali ya sebenarnya teman-teman. Saya banyak melihat dari wawancara yang kurang lebih berdurasi 15 menit ini, melihat bahwa Yusuf Mansur ini memang sudah banyak membuat orang kecewa gitu. Contohnya salah satu contohnya adalah bapak ini, yang mana beliau sudah begitu percaya dengan Yusuf Mansur, sudah begitu yakin dengan Yusuf Mansur, suka bahwa ada anak muda yang mau berbisnis, mengajak berbisnis dan berinvestasi, namun pada akhirnya menjadi masalah gitu. Bahkan masalah ini sudah sampai puluhan tahun namun tidak selesai juga. Di sini juga saya mendengar bahwa beliau mengatakan bahwa pengurus dari BMT Darussalam yang baru ini punya niat untuk kemudian ikut membantu berpartisipasi dalam melihat masalah kasus investasi batubara ini, dan semoga saja itu benar dan semoga saja mereka konsisten dan tidak masuk angin, teman-teman. Karena sekali lagi saya katakan bahwa kasus-kasus yang menyeret nama Yusuf Mansur ini sudah seharusnya mendapat perhatian dari pihak-pihak yang kemudian punya wewenang, punya kuasa untuk mengurus, dan syukur-syukur bisa membantu menyelesaikan masalah ini, agar minimal, yang pertama bagi saya, minimal tidak jatuh korban baru lagi. Yang kedua, agar korban-korban yang sudah memang ini dirugikan oleh Yusuf Mansur, itu hak-hak mereka bisa dikembalikan, teman-teman. Jangan salah, saya melihat bahwa kita sebagai umat Islam khususnya, bahwa kita harus memperjuangkan harta kita, teman-teman. Memperjuangkan harta kita itu bagian dari jihad. Jadi jihad itu tidak melulu tentang perang gitu, tidak melulu tentang saling menyakiti gitu. Jihad itu salah satunya bisa bekerja, bisa kemudian memperjuangkan harta kita. Itu bagian dari jihad, teman-teman. Baik, mari kita simak wawancara Mas Aji dengan salah satu korban dari investasi batubara, yang mana investasi ini diinisiasi oleh Yusuf Mansur, lalu kemudian dipresentasikan oleh Yusuf Mansur, lalu kemudian ketika terjadi masalah, Yusuf Mansur sempat menjanjikan untuk mengembalikan hak-hak para korban. Ini dalam wawancara ini kita akan simak bersama, teman-teman. Makanya saya harap untuk tidak di skip, dan saya berharap teman-teman untuk men-share video-video ini sebagai bahan edukasi dan bahan pelajaran untuk teman-teman kita yang lain, sehingga kemudian tidak jatuh di lubang yang sama. Kata data itu hilang, tapi saya rasa bisa dibilang nggak wajar ya kalau hilang. Iya, nggak wajar lah. Logika mana? Logika orang waras sekalipun ya, pasti ada faktor kesengajaan untuk itu. Memang maaf, waktu itu Pak Zeni kan, memang beliau ini yang agak galak waktu pertemuan di mana itu, di Legenda Wisata. Dengan Yusuf Mansur itu bukan? Saya datang waktu itu bersama istri saya dan anak saya yang pertama. Dia bawa mobil. Karena saya nggak cerita sama mereka mengenai investasi yang 50 juta ini, saya sampaikan mulai bulan ini saya nggak pegang uang lagi ya. Ayo kita ikut presentasi ini, bukan presentasi lah, mungkin silaturahmi atau apa ya. Begitu sampai di acara itu saya kaget, ternyata kok Yusuf Mansur datang nggak sendiri gitu loh. Kalau dia ustadz kan silaturahmi ya, datanglah sendiri, kita ngobrol yang enak lah. Dia bawa beberapa cara. Oh gitu, bawa pengacara. Dan dia kenalkan bahwa itu pengacara dia. Itu yang saya udah mulai kecewa. Ini nggak benar ini. Kok malah bawa pengacara ya? Nah, dan satu hal lagi,
ada dia bapak tidak usah khawatir, ada perkataan dia itu yang seingat saya wallahu alam ya. Dan karena dia punya value yang besar sampai sekian tahun lah. Artinya nama dia. Dan itu bisa menjadi jaminan untuk mengembalikan investasi. Tapi memang benar ya, pada saat pertemuan itu Yusuf Mansur mengatakan akan mengembalikan dana jamaah ya. Memberikan kepercayaan kepada kita untuk itu. Makanya sebagian besar tenang. Ya Ahwan, Pak Zaini mungkin yang mengerti. Dia yang agak keras waktu itu. Ya. Oke. Yang agak keras. Nah, yang saya lihat di sini kan nggak ada perjanjian untung rugi gimana gitu Pak. Nah ini kok bisa gitu loh Pak. Kemudian Bapak sendiri apa nggak ada rasa curiga gitu loh? Ya ini kan balik-baliknya dasarnya kepercayaan Pak. Ini saya bergabung dengan Jamaah Darussalam ya Ustadz gitu ya. Saya kenal Yusuf Mansur itu mulai zaman saya di Papua. Ya, dulu ada Latifi ya kalau nggak salah, dan beliau presentasi satu hal yang beliau presentasikan itu beda dengan ustadz-ustadz yang lain. Gitu ya. Saya mau mengikuti ekonomi syariah di Indonesia mulai dari zaman terbentuknya Bank Muamalat Indonesia. Di situ kita kenal Bapak Dr. Safi Antonio, Adi Makarim. Ini kok beda sendiri gitu loh. Ya. Mas saya nggak tertarik, cuma lihat aja begitu. Ya. Saya nggak tahu riwayat beliau juga pernah di penjara apa, nggak tahu saya. Nggak tahu. Di penjara 2 kali dia. Nggak tahu, justru tahunya setelah kejadian itu. Ya, waduh. Saya jadi ngenes gitu loh. Ini masjid bukan masjid kecil, masjid besar. Jamaahnya juga bukan orang sembarangan ya. Orang-orang yang secara finansial mampu gitu loh. Ya seperti yang dijelaskan Pak Zaini, kenapa kita nggak tuntut dia? Karena memang banyak tekanan. Karena orang ini kan sebenarnya dalam keadaan yang baik. Ya, harapannya bisa lebih baik lagi. Apalagi tadi di pertemuan beliau menyampaikan, nggak usah khawatir dengan karena value secara media ya. Itu cukup besar. Dan itu saya dengar sendiri dari Yusuf. Dia mengatakan seperti itu. Ya kita tenang. Ya inilah yang kemudian membuat saya, ini juga informasi ini pernah beredar beberapa sekitar kurang lebih 1 atau 2 tahun yang lalu, sejak kami kemudian mendatangi rumah Yusuf Mansur dan kemudian ikut menjadi bagian dari tim media untuk kemudian menggeruduk rumah Yusuf Mansur. Dalam hal ini ada beberapa korban dari investasi batubara dan korban dari bisnis investasi lainnya yang juga bermasalah, teman-teman. Nah, di sini kami menerima informasi bahwa Yusuf Mansur ini sempat kemudian menemui para korban. Nah, ini yang kemudian saya catat dan saya ingat bahwa kalau memang Yusuf Mansur ini tidak terkait dengan investasi batubara, kok bisa dia menemui para korban investasi batubara? Ini juga kemudian yang membuat saya berpikir untuk kasus perumahan Kaisal Mansur. Kan Kaisal Mansur ini belum benar-benar digali lebih dalam nih. Walaupun kasusnya sudah ditangani oleh Pak Zaini Mustafa, beberapa orang korban sudah kemudian mempercayakan Pak Zaini Mustafa sebagai advokat untuk kemudian mengadvokasi mereka. Tapi saya melihat bahwa kemungkinan besar dan diduga kuat Yusuf Mansur ini adalah dalang dari penipuan perumahan bodong Kaisal Mansur gitu. Karena di sana juga saya melihat beberapa narasumber mengatakan, saya mendengar mereka mengatakan dalam wawancara Pak Darso Arif ya tentunya, mengatakan bahwa Yusuf Mansur sempat kemudian berjanji untuk mengembalikan hak-hak mereka gitu. Ketika kemudian para korban ini mencoba untuk memviralkan kasus ini melalui Kopi Joni Hotman Paris gitu. Ada angin apa gitu, kok tiba-tiba Yusuf Mansur muncul dan mencegah mereka gitu. Ini sama dan modusnya memang hampir sama semua gitu. Yusuf Mansur muncul lalu kemudian menenangkan jamaah. Yusuf Mansur muncul lalu kemudian mulai memberi janji-janji baru lagi, janji-janji manis lagi, mulai memberi angin-angin harapan lagi, yang pada akhirnya ini hanya kemudian mengulur-ngulur waktu saja, teman-teman. Saya tidak bisa bayangkan betapa lamanya para korban investasi batubara ini menunggu hak mereka untuk diberikan, menunggu hak mereka untuk dikembalikan. Tapi kenyataannya mereka hanya menerima janji-janji kosong gitu, omong-omong kosong belaka dari seorang Yusuf Mansur yang hari ini bisa berinvestasi di warung stick and stick. Sementara berbicara kerugian para korban, dia hanya bisa memberikan janji kosong gitu. Orang macam apa sebenarnya orang ini tuh? Di sisi lain dia bisa
mempunyai uang, memiliki uang sampai kemudian bisa berinvestasi di perusahaan besar, di perusahaan kuliner besar. Warung Steak and Shake itu merupakan salah satu, menurut saya salah satu perusahaan besar gitu. Maksudnya karena cabangnya saja sudah di mana-mana sekarang ini gitu. Belum lagi kita berbicara dia punya bebek goreng Haji Slamet, dia punya X-Gym, dan mungkin ada beberapa usaha-usaha lain yang mungkin kita juga tidak tahu gitu. Intinya ini omsetnya sudah besar. Ini omsetnya sudah besar, nilainya sudah besar dan segala macam. Tapi kok di sisi lain Yusuf Mansur membayar utangnya yang tidak seberapa saja itu tidak dia lakukan, teman-teman. Baik, kita lanjutkan wawancara Mas Aji ini, teman-teman. Nah, setelah pertemuan itu ada beberapa upaya untuk mengalihkan investasi ke bisnis lain. Ya. Saya tidak tahu seperti apa proses pengalihannya itu. Pernah saya ikut satu presentasi tambang pasir. Saya nggak tertarik. Ya, karena kita biasa dengan tambang besar ya, ya, dan kalkulasi tambang besar itu sangat detail gitu loh. Oke lah, saya ikut presentasi itu sekali dua, saya tinggal, karena manfaatnya juga nggak ada yang masuk di pundi-pundi saya gitu. Sementara nggak ada yang nanyain tuh yang modal awal 50 tuh gimana, nggak ada yang nanya itu. Ya. Saya juga nggak tega nanyanya gitu, karena ada dulu Bapak wallahualam Pak Heri ya itu sampai dia rajin juga jamah di sini yang biasa saya berhubungan sama dia. Pak Heri atau Pak siapa? Pak Heri Mustafa itu bukan Pak, beliau udah keluar kayaknya, dan dia orang mengerti ilmu artinya. Karena saya sering diskusi sama dia, cuma belakangan informasinya beliau kan juga nggak aktif lagi di situ ya. Apalagi ya yang saya justru tahu data itu hilang setelah tercetus ini gitu loh ya. Jadi ada pertemuan. Nah itu yang juga yang membangkitkan saya, wah ini saya bisa saya tarik lagi nih. Oke. Ya, gitu. Dan belakangan kan si Yusuf Mansur mengatakan bahwa sudah mengembalikan dana sebesar 23 miliar. Bullshit itu. Maaf, saya terbiasa dengan culture Amerika. Ya, bullshit kenapa? Uang sebesar itu mestinya kan kita tahu semua ya. What for detail ya. Apakah untuk usaha, untuk apa gitu. Dan sebenarnya ini yang saya sepakat bahwa kalau memang Yusuf Mansur benar mengembalikan katanya gitu, sempat mengembalikan sebagian yaitu kurang lebih sejumlah 23 miliar. Siapa yang tahu gitu? Dan kepada siapa dia memberikan itu gitu. Makanya kemudian beliau ini mengatakan bullshit. Ngomong kosong gitu. Saya pernah mengatakan bahwa apakah mungkin kita bisa masih percaya kata-kata dari orang yang sering berbohong, teman-teman. Kata-kata dari seseorang yang sering berbual. Kata-kata dari seseorang yang sering mendongeng gitu. Yusuf Mansur ini tidak hanya sekali dua kali gitu ketahuan berbohong gitu. Tapi juga sering terlihat dalam video-video jejak lama dia, jejak-jejak digital dia di waktu lalu. Itu tuh menceritakan dongeng-dongeng yang tidak bisa dinalar gitu, tidak masuk di akal gitu, berbicara dengan semu dan segala macam. Banyak sekali, teman-teman. Kalau kita mau telusuri video Yusuf Mansur ini di waktu lalu tidak ada habisnya gitu, mengenai dia dan segala omong kosongnya gitu. Ini yang paling tepat ya dikembalikan lah investasi jamaah itu ya. Sampai saya juga klaim juga ini bisnisnya real atau enggak sih pertama itu. Kalau tidak real akadnya sah atau batal gitu. Kalau batal, uang yang kita terima itu uang halal atau uang haram. Ya, sampai udahlah saya nggak peduli dengan uang yang 50 juta itu. Tapi yang jelas uang saya bila dikurangi dengan apa yang saya terima masih ada. Ini terkait dengan teman-teman justru menekankan pada janjinya dia. Kalau pertanyaan saya begitu, maaf, saya punya guru Dr. Erwadi Tarmizi ya, menekankan juga akan hal itu. Bisa jadi itu uang yang bukan hak saya ya. Cara Allah memberikan peringatan dengan cara seperti itu. Walaupun sebenarnya ada misi sodakonya juga kan Pak ya. Nggak cuma ansih investasi gitu. Dan itu yang membuat menarik kan. Saya juga dulu tertarik dengan anak-anak muda yang bisa jadi hafiz, ada usaha untuk membangun satu pesantren jadi yang baik gitu. Selain semangat bisnis juga di sini ditekankan semangat beramal ya. Iya, itu yang dan juga apalagi pada prosesnya itu digabungkan dengan seperti riadoh seperti itu. Nah, itu yang riadoh itu justru yang saya jadi makin curiga gitu. Di pertemuan pertama udah curiga saya. Ini real bisnis atau kenapa kok yang dibicarakan bukan cash flow report,
Malah keadaan tambang misalnya, kok yang dibicarakan restoran Riyadh, saya nggak ikut-ikutan, saya belum ternyata itu lebih kepada para ranger ya, mungkin dibebani itu Nah ini yang sering saya pertanyakan ini gitu, apakah kemudian selama proses investasi itu ada yang namanya laporan mengenai bagaimana hasilnya, ini seperti yang dikatakan oleh Bapak ini gitu. Apakah ada laporan mengenai bagaimana hasilnya gitu, cash flow report gitu. Maksudnya bagaimana ini tambang ini keadaannya gitu. Apakah kemudian baik-baik saja, apakah kemudian lancar-lancar saja, ada masalah kah tidak, bagaimana dengan pendapatannya dan segala macam gitu. Malah ngumpul membicarakan Riyadh dan segala macam gitu. Jadi seolah-olah menggunakan agama itu untuk kemudian mengalihkan pikiran orang-orang ini gitu. Kan kalian tahu, teman-teman tahu sendiri bahwa Yusuf Mansur ini terkenal sebagai seorang ustadz yang bernama besar gitu. Bukan sekedar ustadz gitu, tapi punya nama besar gitu. Ini dalam wawancara ini dia mengatakan sendiri gitu, dia punya value dalam hal media gitu. Artinya dia sadar betul bahwa banyak orang-orang yang mengenal dia melalui media gitu. Jadi kemudian digunakanlah istilah-istilah Riyadh ini dan segala macam, padahal ini bicara bisnis tidak bisa seperti ini gitu. Harusnya kan yang dilaporkan mengenai kondisi keuangannya, sehat kah tidak dan segala macam, detail report dari segala macam usaha yang sedang mereka jalankan bersama. Ujuk-ujuk tiba-tiba aja mangkrak, tiba-tiba aja dengar berita udah tutup kantornya, tiba-tiba aja dengar cerita udah mandek lah segala macam. Tapi Yusuf Mansur bisa berinvestasi di bisnis lain gitu. Kok bisa dia bangun bisnis mangkrak tapi punya duit gitu buat berinvestasi di tempat lain? Artinya kan ini something wrong gitu. Ada sesuatu yang salah di sini gitu. Ada sesuatu hal yang kemudian mengganjal pikiran kita gitu, bahwa apakah benar ini bisnis ada? Apakah benar bisnis ini bangkrut? Apakah benar duitnya memang nggak ada? Atau jangan-jangan duitnya ini justru dipergunakan untuk kemudian berinvestasi di tempat lain, misalnya di warung stick and stick gitu. Jangan-jangan duit hasil investasi dari para investor ini justru dialihkan untuk kepentingan pribadi, untuk bisnis pribadi. Ini yang kemudian menjadi tanda tanya besar sampai hari-hari ini, teman-teman. Tidak. Walau alam, kalau sebenarnya apa hubungan ranger ini dengan BNT, dengan Yusuf Mansur? Kan kalau terkait ibadah apapun itu ya haram Pak hukumnya. Jangan dikaitkan dengan kekayaan bisnis gitu ya. Kita lillahi ta'ala. Saya sempat debat dengan ranger saya bilang, Pak keluar Pak, ini nggak benar. Ya. Tapi saya menghormati dia. Ya tentunya juga cara dakwah itu juga kan enggak sekeras itu Pak ya. Ya itu. Oke. Nah, setelah proyek ini macet Pak, tidak ada kejelasan begitu Pak. Apa respon dari keluarga Pak? Istri mungkin? Ya, alhamdulillah istri saya punya usaha. Ya sedikit banyak membantulah perekonomian di rumah. Nggak sampai saling menyalahkan gitu nggak ya? Oh enggak. Alhamdulillah, karena kita juga komitmennya pertama ini untuk membiayai usaha warung makan ya, dan lokasinya alhamdulillah bagus di dekat Pak SBY di Cikeas sana. Yang kedua untuk masa depan anak tadi kan, karena harapannya bisa kuliah kedokteran. Ya alhamdulillah malah tidak masuk kedokteran, masuk farmasi. Sekarang sudah menikah, tinggal di Bengkulu. Ya bahagia hidupnya. Ya, kalau itu dikatakan sebuah kecewaan, insya Allah enggak. Membahagiakan sebuah kehidupan yang saat ini saya jalani. Permasalahannya kulil haqi walau kana muran. Itu yang mau diperjuangkan teman. Dan saya akan ada di depan untuk hal itu. Iya. Gini Pak. Jadi harapan Bapak ya, kalau bisa dana Bapak itu ada kejelasan ya, bisa dikembalikan gitu ya? Iya, seandainya kita ini umat Islam kan punya perangkat yang utuh Pak. Ya, nggak usahlah kita melibatkan umat yang lain atau sistem apapun ya. Selesaikanlah secara Islam. Iya, secara syar'i. Iya, secara syar'i. Ahlinya banyak. Ya, saya pernah usulkan juga waktu itu kalau bisa Dr. Erwandi Tarmizi dilibatkan untuk menjadi penasihat agar kita juga nggak larut dengan masalah dunia yang seperti ini gitu. Itu aja. Mungkin terakhir Pak. Kan saya juga sempat wawancara dengan rekan-rekan jamaah lain gitu kan. Dan efeknya itu luar biasa betul gitu kan. Sangat. Goncangan itu saya rasakan. Ada jamaah juga kan.
sangat saya rasakan. Terpecah belah, tercerai berai. Dari raut muka hari-hari itu, Allah. Saya bukan orang kota wisata, Pak. Saya orang Limus Pratama ya. Bahkan sampai sekarang ya. Walau alam. Tapi saya bedakan dari 2006 sampai 2009 ke sini, terutama setelah 2010 jauh beda suasananya. Makanya itu kan salah satu pilihan saya kenapa saya pindah ya dekat rumah Masjid Darussalam ini. Karena suasana masjidnya besar ya, belum ada masjid sebesar masjid ini. Inilah yang kemudian saya bahas kemarin, bahwa jangan sampai kita terjadi pembiaran dengan kasus-kasus seperti ini, lalu kemudian terjadi hal-hal lain selain masalah uang, teman-teman. Contohnya yang seperti saya katakan kemarin, banyak pada akhirnya orang yang kecewa dengan Islam gitu, karena mereka mungkin tidak bisa berpikir secara bijak gitu. Kayak Yusuf Mansur yang berbuat, oknum tertentu yang berbuat, yang terkena dampaknya adalah Islam itu sendiri. Mereka mengatakan, Ustadz sekaliber itu saja kok bisa terjadi yang namanya dugaan penipuan, terjadi yang namanya wan prestasi, dianggap berbohong ke sana kemari, dianggap omong kosong, bullshit dan segala macam gitu. Orang-orang pada akhirnya, orang-orang yang tidak berpikiran sehat, orang-orang yang tidak berpikir panjang, akhirnya berpikir bahwa apakah Islam seperti ini gitu, apakah ajaran Islam seperti ini gitu, apakah kemudian semua ustadz seperti ini gitu. Makanya sekali lagi saya tekankan bahwa jangan sampai kemudian karena hal ini kita biarkan kejadian-kejadian yang kemudian menyeret nama Yusuf Mansur, kasus-kasus dugaan penipuan yang menyeret nama Yusuf Mansur ini kita biarkan, lalu kemudian korban ini terus bertambah, korban ini terus muncul, diwawancarai dan segala macam, hingga kemudian membuat orang-orang berpikir negatif tentang Islam itu sendiri. Inilah yang kemudian salah satu hal yang kami khawatirkan selama ini, teman-teman. Bahkan ada yang sampai bilang, jangan-jangan ada yang murtad gitu, gara-gara kemudian kecewa gitu, udahlah berusaha semaksimal mungkin, tapi kemudian ternyata dibohongin gitu. Kalau menurut Bapak ini, beliau masih dewasa, beliau masih punya finansial yang sehat. Kita belum berbicara mengenai TKW loh di sini. Bagaimana dengan kondisi TKW yang ikut dengan programnya Yusuf Mansur ini, yang kemudian mereka juga kecewa gitu, yang sama sekali mungkin tidak punya duit, bahkan 1 sen pun, 1 rupiah pun gitu. Mungkin kita masih bisa berpikir kalau masih punya cadangan tabungan yang lain gitu, harta kekayaan yang lain, aset yang lain. Tapi kalau sudah benar-benar tidak ada, tinggal itu saja gitu, lalu kemudian diinvestasikan, malah kemudian menambah masalah. Apakah ini kemudian tidak membuat mereka menanggung atau menelan kekecewaan yang sangat berat gitu? Ini yang kemudian sampai hari ini saya masih memikirkan bahwa jangan sampai kemudian orang-orang ini merasa ditinggalkan gitu. Jangan sampai kemudian orang-orang ini merasa bahwa tidak ada lagi yang peduli dengan mereka gitu. Sekali lagi saya katakan bahwa kasus Yusuf Mansur ini bukan hanya tentang penipuan, bukan hanya tentang utang piutang, bukan hanya tentang kebohongan-kebohongan yang kita lihat selama ini gitu. Tapi ini mengenai tentang keyakinan, teman-teman. Tentang kepercayaan yang kemudian dikhianati oleh seseorang gitu. Maka sekali lagi saya katakan, sebagai bentuk perlawanan kita, sebagai bentuk kritik kita terhadap Yusuf Mansur, sebagai bentuk sanksi sosial kita terhadap Yusuf Mansur, maka kami akan terus menyuarakan untuk memboikot bisnis-bisnis Yusuf Mansur. Salah satunya adalah warung Stick and Seek. Suarakan terus untuk kemudian memboikot warung Stick and Seek Yusuf Mansur. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Stick and Seek, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang bisa gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program mulia video kau katot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi,
Ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Johnny kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut. Bikin aplikasi patent kau macet. Bikin program umroh merdeka kau mampet. Bikin program tabung tanah kau rungkat. Bikin program moya video kau gatot. Bikin bisnis hotel city ya bacot. Semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu. Ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu. Ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih. Haha. Orang udah pada tahu belangnya. Ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut. Bikin aplikasi patent kau macet. Bikin program umroh merdeka kau mampet. Bikin program tabung tanah kau rungkat. Bikin program moya video kau gatot. Bikin bisnis hotel city ya bacot. Semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu. Ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu. Ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha. Orang udah pada tahu belangnya. Ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir. Biar dia mikir, biar dia sadar. Tanggung jawab Mansur. Kami sudah hilang sabar. Umat sudah marah besar. Sampai mana kau kabur? Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip. Share sampai kena strap. Like biar kasusnya di up. Komen sampai dia kena step.